bukan cuma cinta. Banyak orang mengira bahwa yang membuat wanita gelisah hanyalah cinta, tapi kenyataannya jauh lebih dalam, lebih misterius, dan lebih membakar dari sekadar perasaan romantis. Ada hasrat yang tersembunyi, ada kerinduan yang tak pernah padam, dan ada dorongan batin yang kadang membuat mereka tak bisa tidur di malam hari. Di balik tatapan lembut, tersimpan badai yang tak terlihat. Wanita mungkin tampak tenang, tersenyum, dan terlihat tak terganggu. Tapi, jauh di dalam hati mereka, ada gejolak yang tak pernah benar-benar mereda. Hasrat itu memanggil, kerinduan itu merayap pelan, dan emosi itu mengikat jiwa mereka. Dan ketika semua itu bersatu, lahirlah kekuatan yang tak bisa dibendung, kekuatan yang bisa mengubah hubungan, keputusan, bahkan hidup mereka. Video ini akan membawa kamu menyelami hal-hal yang jarang terucap. Mengapa cinta hanyalah puncak gunung es dari perasaan wanita? Bagaimana kerinduan bisa menjadi cambuk yang menggerakkan hati mereka? Rahasia hasrat yang membuat mereka sulit menahan diri. Mengapa dorongan ini bisa membuat wanita bertindak di luar dugaan? Peringatan, konten ini bukan untuk mereka yang mencari kata-kata manis. Bukan untuk yang ingin mendengar dongeng cinta yang aman dan biasa saja. Ini adalah perjalanan ke dalam dunia batin wanita, tempat di mana cinta hanyalah awal dari sebuah pusaran emosi. Tempat di mana keinginan dan kebutuhan menjadi satu, menciptakan tarikan yang tak bisa dijelaskan dengan logika. Banyak pria yang gagal memahami hal ini, dan akibatnya kehilangan kesempatan untuk benar-benar dekat dengan wanita yang mereka cintai. Tapi jika kamu menonton video ini sampai habis, kamu akan mulai melihat pola, tanda, dan bahasa diam yang mereka kirimkan tanpa kata. Tonton sampai akhir, karena di penghujung video kamu akan menemukan gambaran utuh tentang apa yang sebenarnya membuat hati wanita berdegup kencang, apa yang membuat mereka bertahan, dan apa yang membuat mereka tak bisa tenang. Ingatlah, memahami wanita bukanlah tentang menebak, tapi tentang berani masuk ke dalam dunia mereka, dan dunia itu penuh api, kerinduan, dan kekuatan yang membara. Sekarang, kita dengarkan bersama-sama. Pria dengan kepercayaan diri dan keaslian internal akan selalu mengungguli pria berprestasi eksternal tanpa kualitas tersebut. Wanita beroperasi berdasarkan kerangka sistem nilai. Beginilah cara mereka mengkategorikan dan memberi peringkat pria dalam pikiran tanpa hubungan dengan resume atau prestasi. Saat wanita bertemu Anda, dia tidak menghitung kekayaan bersih atau otot Anda. Dia membaca tanda energi Anda, bertanya dalam hati, apakah pria ini tahu harga dirinya? Apakah dia mencari persetujuanku? Apakah dia butuh validasiku? Apakah dia nyaman dengan dirinya sendiri? Dalam hitungan detik, dia menempatkan Anda dalam salah satu dari dua kategori, di atasnya atau di bawahnya. Jika dia menganggap Anda di atasnya, dia akan memulai proses kecanduan pada Anda. Jika di bawahnya, dia akan kehilangan minat meski kualifikasi Anda mengesankan. Ironinya, pria yang berusaha mengesankan wanita otomatis menempatkan diri dalam kategori di bawah. Saat Anda berusaha membuktikan nilai, Anda mengkomunikasikan keraguan akan nilai hakiki Anda. Sementara itu, pria yang tidak berusaha mengesankan, nyaman dengan diri sendiri, dan tidak butuh validasi eksternal otomatis menandakan nilai lebih tinggi. Dia ditempatkan dalam kategori di atas dan kecanduan dimulai. Salah satu pemicu terkuat kecanduan wanita adalah praseleksi. Persepsi bahwa wanita lain menginginkan Anda. Namun kebanyakan pria salah paham. Mereka mengira praseleksi berarti menggoda wanita lain di depan target atau membanggakan keberhasilan kencan. Ini pemikiran amatir yang menjadi bumerang karena menunjukkan Anda terlalu berusaha. Praseleksi sejati bersifat halus dan autentik. Itu adalah energi pria yang punya pilihan tetapi tidak putus asa menggunakannya. Kepercayaan diri muncul dari mengetahui keinginan Anda, bukan dari mencoba membuktikannya. Ketika wanita merasa wanita lain menganggap Anda menarik, dia tidak hanya menjadi kompetitif tetapi juga penasaran. Dia mulai bertanya-tanya apa yang dilihat wanita lain dalam diri Anda. Keingintahuan ini adalah tahap pertama kecanduan. Namun kuncinya Anda tidak bisa memalsukan praseleksi. Wanita telah berevolusi mendeteksi keaslian di tingkat bawah sadar. Jika Anda pura-pura punya pilihan padahal sangat ingin perhatiannya, dia akan merasakan ketidaksesuaian dan kehilangan minat.
Ini membawa kita pada konsep penting dalam memahami psikologi wanita, perbedaan nilai internal dan eksternal. Kebanyakan pria menghabiskan hidup membangun nilai eksternal, uang, status, prestasi, kemajuan fisik, sementara mengabaikan kondisi internal. Mereka pikir jika mengumpulkan cukup penanda kesuksesan eksternal, mereka akan otomatis percaya diri dan menarik. Nyatanya Anda bisa memberi pria $5 juta, perut six-pack sempurna, status selebriti, dan penampilan model, tetapi jika kondisi batinnya masih tidak aman dan membutuhkan, dia tetap tidak menarik bagi wanita. Sementara pria dengan kondisi luar biasa tetapi kepercayaan diri kuat akan membuat wanita berebut. Mengapa? Karena wanita tertarik pada energi, bukan aset. Mereka jatuh cinta pada apa yang Anda buat mereka rasakan, bukan pada apa yang bisa Anda belikan untuk mereka. Ketika kepercayaan diri datang dari pencapaian eksternal, ia rapuh dan bersyarat. Ketika datang dari penerimaan diri tulus dan kedamaian batin, ia magnetis dan tak tergoyahkan. Pria yang memahami ini berhenti mengejar validasi eksternal dan mulai mengembangkan kekuatan internal. Mereka menjadi mandiri dalam hasil, tervalidasi sendiri, dan benar-benar percaya diri. Inilah pria yang membuat wanita kecanduan. Tidak ada yang lebih cepat membunuh daya tarik daripada pria yang mencari validasi. Saat Anda butuh persetujuan, pujian, atau perhatian wanita untuk merasa bangga, Anda masuk spiral kematian validasi. Inilah mengapa banyak pria sukses di atas kertas tetapi kesulitan dengan wanita. Mereka membangun identitas di sekitar pencapaian eksternal tetapi masih butuh orang lain memvalidasinya untuk merasa berharga. Mereka seperti pengemis yang sukses, punya banyak hal untuk ditawarkan tetapi masih meminta persetujuan. Wanita bisa segera merasakan kebutuhan ini. Saat Anda mencari validasi, Anda mengkomunikasikan bahwa Anda tidak percaya pada nilai sendiri. Jika Anda tidak percaya pada nilai diri sendiri, mengapa dia harus percaya? Pria yang menciptakan kecanduan beroperasi dari pola pikir berlawanan. Mereka memvalidasi diri sendiri. Mereka tahu nilai mereka tanpa perlu konfirmasi orang lain. Mereka bisa menerima pujian tanpa terikat dan kritik tanpa hancur. Validasi diri ini sangat menarik karena langka. Kebanyakan orang mati-matian mencari persetujuan orang lain. Jadi ketika bertemu seseorang yang tidak butuh persetujuan Anda, statusnya langsung naik di pikiran Anda. Salah satu kualitas paling menarik yang bisa dikembangkan pria adalah kemampuan hadir sepenuhnya pada momen. Kedengarannya sederhana, tetapi sangat langka dan kuat. Kebanyakan pria hidup di masa lalu, penyesalan, kegagalan, perbandingan, atau masa depan tujuan, rencana, bagaimana jika. Mereka tidak pernah benar-benar hadir dengan wanita yang diajak bicara karena pikiran dipenuhi strategi, teknik, dan hasil. Ketika Anda bisa hadir sepenuhnya, benar-benar mendengarkan, terlibat, nyaman dengan keheningan, Anda menciptakan medan magnet yang menarik wanita. Mereka merasa dilihat, didengar, dan dihargai dengan cara yang tidak bisa diberikan kebanyakan pria. Kehadiran ini juga mengkomunikasikan kepercayaan diri. Pria yang bisa tenang dan hadir tidak cemas tentang masa depan atau dihantui masa lalu. Dia nyaman dengan dirinya sendiri dan keadaannya saat ini, dan itu sangat menarik. Inilah kebenaran yang akan mengubah segalanya. Sebagian besar tujuan, keinginan, dan ketidakamanan Anda sebenarnya bukan milik Anda. Mereka telah diprogramkan oleh masyarakat, media, dan pengondisian sosial. Pikirkan, mengapa Anda ingin perut nampak? Mengapa ingin mobil mahal? Mengapa ingin penghasilan tertentu? Jika jujur, mungkin karena Anda diberitahu hal-hal ini akan membuat Anda menarik, sukses, atau berharga. Bagaimana jika Anda mulai dari awal? Abaikan semua yang dikatakan masyarakat tentang keinginan Anda dan tanya diri sendiri apa yang benar-benar Anda inginkan. Kebanyakan pria tidak pernah melakukan ini karena terlalu sibuk mengejar tujuan yang bahkan bukan milik mereka. Pria yang menciptakan kecanduan telah bebas dari realitas terkonstruksi ini. Mereka hidup sesuai nilai sendiri, mengejar minat sendiri, dan mendefinisikan sukses menurut istilah sendiri. Keaslian ini magnetis karena sangat langka di dunia penuh orang terprogram. Kebanyakan pria mengira mereka ingin pencapaian eksternal, padahal yang mereka inginkan sebenarnya adalah kepercayaan diri. Mereka pikir ingin perut six-pack, padahal ingin kepercayaan diri yang mereka yakini akan diberikan six-pack. Mereka pikir ingin uang, padahal ingin keyakinan yang mereka yakini akan diberikan uang. Masalahnya, prestasi eksternal tidak menciptakan kepercayaan sejati. Mereka menciptakan keyakinan bersyarat yang hilang saat pencapaian terancam. Kepercayaan diri sejati datang dari penerimaan diri,
bukan perbaikan diri, dari rasa nyaman dengan diri sendiri saat ini, bukan dari menjadi seseorang yang berbeda. Inilah mengapa beberapa pria paling sukses masih merasa tidak aman, sementara beberapa pria biasa punya kepercayaan diri tak tergoyahkan. Ketika Anda mencoba membangun kepercayaan melalui pencapaian eksternal, pada dasarnya Anda mengatakan pada diri sendiri bahwa Anda tidak cukup baik sebagaimana adanya. Pesan ini terinternalisasi dan justru membuat Anda kurang percaya diri. Inilah kebenaran kontroversial yang tidak ingin didengar kebanyakan pria. Ketika seks menjadi tujuan utama Anda dengan wanita, Anda memberi mereka semua kekuatan. Pikirkan secara logis. Jika kebahagiaan, harga diri, dan kepuasan Anda bergantung pada apakah wanita tidur dengan Anda telah menjadikannya penjaga keadaan emosional Anda. Dia mengendalikan apakah Anda merasa baik atau buruk tentang diri sendiri. Wanita bisa langsung merasakan keputusasaan ini. Ketika mereka tahu seks adalah yang benar-benar Anda cari, mereka paham punya pengaruh atas Anda. Mereka bisa menggunakan janji seks untuk memanipulasi perilaku Anda dan menariknya untuk menghukum Anda. Namun ketika seks bukan fokus utama Anda, ketika Anda benar-benar tertarik pada koneksi, percakapan, dan menikmati momen, Anda mempertahankan kekuatan. Anda tidak bergantung padanya untuk validasi atau kepuasan, yang secara paradoks justru membuatnya lebih mungkin mengejar Anda secara seksual. Ini membawa kita pada prinsip ketertarikan paling berlawanan intuisi. Terkadang hal paling menarik yang bisa Anda lakukan adalah mengatakan tidak pada seks. Ketika Anda bisa menolak kesempatan seksual karena tidak dalam suasana hati, ingin membangun koneksi dulu, atau sekadar tidak menyukainya, Anda menunjukkan kelimpahan dan pengendalian diri yang tidak dimiliki kebanyakan pria. Perilaku ini mengirim pesan kuat. Anda punya pilihan, tidak putus asa, menghargai lebih dari sekadar kesenangan fisik, dan tidak mudah dimanipulasi. Semua kualitas ini sangat menarik bagi wanita. Kebanyakan pria sangat haus perhatian wanita sehingga akan menerima kesempatan seksual apapun. Pria yang menciptakan kecanduan paham bahwa terkadang penolakan lebih kuat daripada penerimaan. Inti daya tarik pria adalah ketabahan. Kemampuan tetap tenang, terpusat, dan tidak terpengaruh keadaan eksternal. Ini bukan berarti tidak punya emosi, melainkan memiliki emosi stabil dan membumi. Ketika Anda bisa mempertahankan kondisi batin tanpa peduli cara dia memperlakukan Anda, apa yang dia katakan, atau cara dia menguji Anda menunjukkan kekuatan yang tak tertahankan bagi wanita. Anda menjadi seperti batu karang di tengah badai, kokoh, andal, dan tak tergoyahkan. Stoicisme ini juga memungkinkan Anda benar-benar hadir bersamanya. Ketika tidak khawatir tentang hasil, mencari validasi, atau mencoba mengesankannya, Anda bisa menikmati kebersamaan apa adanya. Hubungan autentik inilah yang menciptakan ketertarikan dan kecanduan mendalam. Memahami cara wanita merasakan ketertarikan berbeda dari pria sangat penting untuk menciptakan kecanduan. Pria pada dasarnya makhluk visual, tertarik pada apa yang dilihat. Wanita pada dasarnya makhluk emosional, tertarik pada apa yang dirasakan. Inilah mengapa wanita bisa terobsesi pada pria tidak terlalu tampan, sementara acuh pada pria sangat menarik yang tidak membuat mereka merasakan apapun. Mereka membaca novel romantis dan terangsang oleh kata-kata dan emosi, bukan gambaran visual. Ketika Anda pahami bahwa wanita jatuh cinta melalui emosi, Anda berhenti fokus pada penampilan dan mulai fokus pada bagaimana Anda membuat mereka merasa. Anda sadari bahwa kepribadian, energi, dan kehadiran Anda jauh lebih penting daripada penampilan fisik. Pria yang membumi sangat magnetis bagi wanita karena sifat membumi sangat langka di masyarakat modern. Kebanyakan pria merasa cemas, reaktif, dan terus-menerus mencari sesuatu di luar diri agar merasa lengkap. Ketika Anda membumi, benar-benar nyaman dengan diri sendiri, kehidupan, dan keadaan Anda menjadi seperti magnet. Orang tertarik pada stabilitas dan kedamaian Anda. Wanita khususnya tertarik pada energi ini karena membuat mereka merasa aman dan terlindungi. Keterikatan juga mencegah Anda jatuh ke perangkap umum yang mematikan ketertarikan, ketergantungan, pencarian validasi, ketergantungan pada hasil, dan reaktivitas emosional. Ketika Anda membumi, Anda mempertahankan pusat Anda terlepas dari apapun yang terjadi di sekitar. Rahasia utama menciptakan kecanduan wanita adalah mengembangkan kedamaian batin sejati. Artinya, Anda harus benar-benar menerima diri apa adanya, di mana Anda berada, dan apa yang Anda miliki saat ini.
Ini bukan berarti berhenti tumbuh, melainkan berkembang dari tempat mencintai diri sendiri, bukan menolak diri sendiri. Anda memperbaiki diri karena menginginkannya, bukan karena pikir Anda perlu melakukannya agar layak dicintai. Ketika Anda mencapai kedamaian batin ini, beberapa hal terjadi. Anda berhenti mencari validasi dari orang lain, menjadi percaya diri dan autentik secara alami, nyaman dengan keheningan dan kesendirian, tidak butuh orang lain untuk melengkapi Anda, dan bisa memberi cinta tanpa perlu balasan. Energi ini memabukkan bagi wanita karena sangat langka. Kebanyakan orang berjalan dengan luka batin, rasa tidak aman, dan rasa butuh. Ketika Anda bertemu seseorang yang benar-benar sembuh dan menemukan kedamaian dengan dirinya sendiri, itu magnetis. Wanita menjadi kecanduan pada pria yang bisa menciptakan hubungan autentik. Ini bukan tentang memiliki kesamaan atau berbagi minat, melainkan kemampuan bertemu saat itu juga benar-benar melihatnya dan terhubung dengan hakikatnya. Ini memerlukan kehadiran, empati, dan kecerdasan emosional. Anda harus bisa membaca energi, memahami emosi, dan merespons secara autentik alih-alih strategis. Kebanyakan pria terlalu fokus pada teknik, taktik, dan hasil, sehingga tidak pernah belajar benar-benar terhubung. Mereka mengobrol sambil memikirkan langkah selanjutnya alih-alih menyadari apa yang terjadi saat ini. Bentuk ketertarikan terdalam terjadi ketika energi maskulin dan feminin bersatu dalam polaritas sempurna. Ini tidak ada hubungannya dengan peran gender tradisional, melainkan dinamika energi. Energi maskulin dicirikan oleh kehadiran, arah, kekuatan, dan landasan. Energi feminin dicirikan oleh aliran, emosi, intuisi, dan penerimaan. Ketika bertemu dalam keseimbangan, mereka menciptakan daya tarik magnetik. Kebanyakan pria modern kehilangan kontak dengan energi maskulin mereka. Mereka menjadi reaktif, emosional, dan mencari validasi, sifat-sifat feminin tradisional. Sementara banyak wanita mengembangkan sifat maskulin untuk sukses di dunia modern. Ketika wanita bertemu pria yang benar-benar membumi dalam energi maskulinnya, dia bisa rileks dalam energi femininnya. Ini menciptakan polaritas yang menghasilkan ketertarikan dan kecanduan mendalam. Mungkin sifat terkuat yang bisa Anda kembangkan adalah non-reaktivitas, menjaga kondisi emosional terlepas dari apa yang dia katakan atau lakukan. Anda tidak kesal saat dia menguji, gembira saat dia memuji, atau gelisah saat dia menjauh. Non-reaktivitas menunjukkan stabilitas emosional, kepercayaan diri terhadap harga diri, mentalitas berkelimpahan, dan potensi kepemimpinan. Jika Anda tidak reaktif, Anda memaksanya bekerja lebih keras untuk mendapatkan respons emosional dari Anda. Ini menciptakan investasi pada pihaknya dan investasi mengarah pada keterikatan. Sekarang setelah Anda pahami psikologi di balik kecanduan wanita, bagaimana menerapkannya? Pertama, audit motivasi Anda. Lihat segala sesuatu yang Anda kejar dan tanya, apakah saya melakukan ini untuk diri sendiri atau untuk persetujuan orang lain? Jujurlah. Jika Anda berolahraga untuk mengesankan wanita, menghasilkan uang untuk status, atau mengembangkan keterampilan untuk membuktikan harga diri, Anda dalam perangkap validasi. Kedua, kembangkan validasi internal. Mulailah memperoleh harga diri dari sumber internal, bukan pencapaian eksternal. Berlatih menerima diri sendiri, berbelas kasih, dan mencintai diri sendiri. Belajar memvalidasi diri sehingga tidak butuh orang lain melakukannya untuk Anda. Ketiga, kembangkan kehadiran. Berlatih hadir sepenuhnya dalam interaksi. Singkirkan telepon, berhenti merencanakan langkah selanjutnya, dan ajak bicara siapapun yang sedang Anda ajak bicara.